Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Perkenalkan, saya Fajar Satrio Caksono. Dan saya Wanban Palinggi. Di sini kita akan membuat video untuk menjawab soal UAS mata kuliah Gen AI atau Generative AI dengan tugas yang nomor 4 itu adalah diskusi sharing pengalaman menggunakan Generative AI. Selamat menonton Selamat semuanya. nonton semuanya. Halo Jar, ngomong-ngomong soal generatif AI nih, lu ada pengalaman nggak buat project tertentu pakai AI? Pengalaman ya, bentar gue mikir-mikir dulu. Kalau pengalaman mungkin dari project yang baru-baru ini gue lakuin kali ya, untuk ngerjain suatu tugas ya. Jadi waktu itu gue ngerjain atau gue gunain generatif AI ini untuk ngerjain project NLP, mata kuliah NLP. Jadi di situ gue ngebuat suatu program yang dimana program ini tuh mendeteksi emosi atau emotion detection berdasarkan teks inputan. Jadi algoritma atau model yang gue gunain itu gue menggunakan model LSTM dan datasetnya itu jadi gue dapat dari Kaggle. Jadi model itu nanti misalkan kita menerima input apa dan nanti akan memberi label apa. Oh ya, untuk labelnya itu ada 6 kurang lebih, kayak happy, sad, dan anger dan lain-lain mungkin. Gue agak lupa sih sebenarnya. Mungkin itu Hmm, jadi pengalaman gue. selama jadi selama ngerjain itu tuh, lu ada gak hal yang berkesan atau mungkin hal yang menantang lah selama lu ngerjain project itu gitu? Hal yang menantang ya, mungkin di bagian preprocessing dan juga distribusi datanya kali ya. Karena kan dataset yang gue dapat dari awal yang dari Kaggle itu dia untuk jumlah masing-masing label itu berbeda gitu. Ada yang banyak banget sekitar 4.000 dan ada yang nggak sampai setengahnya kayak mungkin 1.000. Misalkan kayak gue lupa waktu itu yang 1.000 itu apa, kayak misalkan nervous, dan juga yang paling banyak itu kalau nggak salah happy atau apa gitu. Nah itu tuh yang mungkin yang agak sulitnya di situ. Jadi kayak gimana caranya model ini tuh nggak bias ke sebelah gitu. Jadi nanti misalkan kita input apa, takutnya kan kadang kalau bias itu jadi yang harusnya apa, inputnya misalkan harusnya happy, dia malah jadi sad dan lain-lain gitu. Mungkin sulitnya di situ sih. Hmm, menarik sih. Kal- Nah, kalau misalkan ini kan gue udah cerita pengalaman gue nih. Kalau misalkan dari lu sendiri, ada nggak sih kayak lu pernah gunain AI gitu buat suatu project gitu? Oh iya. Sabar, gue ingat dulu ya. Hmm, oh iya, kalau dari gue pribadi, gue pernah ini pakai AI untuk ngerjain project UX lah gitu. Pokoknya Ya, jujur itu ngebantu banget sih. Kayak kadang, kayak macam contoh, gue kan kadang kayak kesusahan kan dan makan waktu lama juga kayak gue mikir, aduh ide apa ya gitu. Tapi sekarang tuh kayak gue bisa pakai yang namanya metode di mana brainstorming dan orang bilang juga metodenya namanya second brain di mana gue minta AI buat sebuah ide untuk sebuah project. Kayak contoh, gue bingung nih ide project di mana harus soal um, healthy gitu atau mungkin kesehatan. Nah, di situ gue tinggal minta AI buat sebuah aplikasi, sebuah ide aplikasi project UI UX soal healthy. Nah, di situ nanti AI itu bakal ngasih beberapa ide yang pada dasarnya agak bantu juga buat pikiran, oh kayaknya ide ini bagus deh. Dan mungkin ketika gue ngerasa bahwa ide yang diberikan kurang bagus, gue bisa minta lagi gitu. Atau mungkin ngasih prompt yang pada dasarnya spesifik. Oh, jadi idenya harus kayak gini gini gini. Jadi nanti dari situ AI bakal ngasih beberapa ide. Dan hal-hal lain sebenarnya uh, AI ngebantu gue di project itu, di mana bisa ngebantu gue untuk apa ya bilangnya, kayak brainstorming. Kayak contoh, gue bingung nih di aplikasi-aplikasi itu fitur-fiturnya apa aja. Kayak contoh, oh nah barnya harus ada ini gitu.
dan di aplikasinya harus ada notif, dan kalau saya tekan notif kemana. Nah di situ kan AI bisa bantu tuh alurnya, atau mungkin orang bilangnya user flow lah, user flow-nya nanti gimana, dan tanggapan-tanggapan dari user kayak ya di UI UX kan ada yang namanya research kan. Kita bisa nih minta AI buat ngerangkumin sebenarnya pendapat-pendapat mereka soal sesuatu hal tuh gimana. Nah itu kan kita bisa dari situ kita bisa buat namanya user personanya kan dan lain-lain, dan itu ngebantu banget sih buat buat project gua waktu itu. Dan ngomong-ngomong soal AI juga, AI itu sekarang tuh makin powerful gitu, apalagi di bidang UI UX gitu. Kayak contoh, AI itu sekarang tuh udah bisa desain sendiri. Jadi kita tinggal modal prompt doang, AI itu bakal ngasih kita beberapa desain gitu. Beberapa desain yang udah pada dasarnya udah ada warna, udah ada flow-nya dan lain-lain gitu. Dan seingat gua namanya itu Google Stitch. Google Stitch. Jadi ya di situ lu tinggal modal prompt doang, di situ AI itu bakal langsung generate gitu desainnya. Dan itu udah powerful banget, dimana ketika lu udah bilang gini gini gini, nanti langsung ada desainnya, untal itu 5 dan atau mungkin lebih, itu langsung udah ada user flow-nya, di situ udah ada langsung warnanya dan lain-lain gitu. Jadi cuma modal prompt doang. Kalau dari gua project yang mungkin paling berkesan pakai AI itu ya itu sih. Project pakai UI UX. Pengalaman lo berarti untuk ngerjain project UI UX ya berarti gokil juga AI buat yang sekarang ya udah bisa dari yang awalnya emang kita cuma bertanya kayak desainnya gimana gimana jadi sekarang udah emang malah kita tinggal ngeprompt dan ngebuat sendiri ya. Berarti kalau bisa di ini keuntungannya banyak banget nggak sih dari pengalaman dan pengalaman gue kayak AI itu emang ya udah sepowerful itu udah ngebantu banget kehidupan kita sehari-hari lah misalkan dari mengerjakan project terus dari ide dan lain-lain gitu nggak sih. Tapi kalau keuntungannya itu pasti ada kerugiannya nggak sih? Nah menurut lo kerugiannya itu apa? Ngomong-ngomong soal kerugian ya. Jadi selama gua kuliah kan gua udah pasti kayak kerjain berbagai hal tuh udah pasti ngelibatin AI juga sih secara jujur ya. Tuh. Kayak contoh gua ngerjain project, gua review jurnal atau mungkin ngerjain tugas dari dosen ya, gua Hmm. pasti ada ngelibatin AI lah. Dan setelah gua lihat-lihat, sebenarnya walaupun sebenarnya banyak keuntungannya juga, dan seperti yang lu bilang juga udah pasti ada kerugiannya gitu. Kerugiannya dari pengalaman gua sendiri, gua ngelihat bahwa AI itu kadang buat kita critical thinking-nya berkurang. Ngebuat kita critical thinking-nya untuk nge-solve sesuatu itu berkurang. Kayak pengalaman gua ngelihat banyak teman-teman gua ya, atau mungkin orang-orang sekitar kayak mungkin make AI atau mungkin review jurnal, mereka tuh cuman kayak nyuruh AI nge-review jurnal ini atau mungkin jawab sesuatu gini tuh mereka cuman telan mentah-mentah apa yang diberikan AI gitu. Sehingga itu ngebuat mereka tuh cuman copy lalu paste jawaban itu tanpa ngerti sebenarnya apa sih yang disampaikan AI, atau mungkin sebenarnya apa yang disampaikan AI ini udah benar apa kagak gitu. Jadi mereka nggak Hmm. nge-review ulang gitu apa yang dibilang. Lalu hal-hal lain juga kayak contoh ada yang sekarang namanya vibe coding yang lagi ngetren sekarang lah. Ya pengalaman gue juga gitu sih. Kadang teman-teman gue atau mungkin orang-orang lain dan gue sendiri kadang malah kayak nge-vibe coding gitu. Jadi kayak gue suruh Hmm. AI ngebuat sebuah desain, ngebuat sebuah codingan, ya entah itu suruh buat web atau mungkin mobile, cuman bermodal prompt doang gitu. Dan dari situ gue nggak ngerti sama sekali gitu. Kayak sebenarnya AI itu ngasih codingan ini tuh untuk apa sih? Sebenarnya AI itu ngasih struktur codingan ini buat apa sih sebenarnya masalahnya? Dan ketika ada suatu hal kayak codingannya error atau mungkin ada bug atau mungkin ada masalah yang udah merah-merah banget gitu. Itu malah gue bingung nih sebenarnya cara nge-solve-nya gimana atau mungkin sebenarnya masalahnya di mana gitu. Sehingga itu ngebuat gue malah dibanding nge-solve sendiri, gue malah suruh AI karena gue nggak ngerti sama sekali sebenarnya masalahnya di mana gitu. Dan ya sebenarnya itu yang ngebuat salah satu masalah sih untuk anak-anak IT sekarang. Hmm. Dan ada hal-hal lain juga
yang gue lihat-lihat sebenarnya udah jadi masalah serius sih karena AI. Kayak contoh penyebaran hoax-nya tuh makin gampang. Kayak dulu kan penyebaran hoax kan udah pasti ngelewatin media-media kan, kayak contoh telepon, mungkin orang telepon gitu. Atau mungkin penyebaran hoax kayak caption dan lain-lain. Tapi sekarang tuh udah kayak bisa bisa dimanipulasi nih kejadiannya. Entah itu lewat generative AI, kayak contoh gua sebenarnya nggak ada masalah di suatu hal, tapi lewat generative AI itu orang itu bisa kayak ngeubah gambar suatu hal itu jadi ada muka gua di situ. Dan itu sebenarnya bahaya juga sih dari pandangan gua, karena penyebaran hoax sudah makin gampang dan sebenarnya ada masalah-masalah kecil yang sebenarnya kita nggak terlibat, tapi akan jadi besar dan eh, dan malah berimbas ke kita ketika muka kita itu disalahgunakan atau ditempel di gambar lain gitu yang sebenarnya kita nggak terlibat sama sekali. Dan gue juga kepikiran hal ini tuh juga bisa berimbas ke hal-hal lain dari penyebaran hoax karena ada juga kayak pencabulan atau mungkin hal-hal lain kayak ya pada dasarnya kayak bersifat dewasa banget. Kayak ya orang pakai foto kita untuk suatu hal yang nggak baik, kayak mungkin ya tau lah itu hal-hal yang seharusnya nggak dilakuin gitu dan nggak Betul, betul. manusiawi juga. Dan dari gue pribadi itu sih untuk eh, masalah-masalahnya dan Berarti kerugian gitu. intinya memang ada sisi baik dan juga sisi buruknya ya dari walaupun ada keuntungan yang banyak ya kita terbantu dan lain-lain gitu, tapi juga ada kerugiannya dari yang lu bilang itu tadi yang ngurangi critical thinking kayak ngurangi kita lebih jadi kayak kita kurang berpikir lah untuk mengerjakan suatu project. Dan juga yang kedua itu dari vibe coding kan ya tadi kayak kita tinggal copy Hmm, paste dan lain-lain tanpa tahu itu maksudnya artinya apa kayak function apa ini itu kan. Dan yang ketiga itu berarti kerugiannya dari lu sendiri itu yang tentang penyebaran hoax dan juga pencemaran ya. Tapi itu balik betul, betul. lagi ke penggunaannya kita nggak sih kayak misalkan ya gimana kita gunain AI-nya nggak sih. Setuju, setuju. Jadi kayak misalkan emang AI itu walaupun ada kerugian tapi kalau kita gunainnya untuk hal-hal yang baik ya untuk membantu saja sebenarnya ya tetap bisa dibilang itu tetap bagus sih kalau kayak misalkan itu. Ada lagi yang mau Betul, lu betul. omongin nggak kira-kira? Saya dari kesimpulan apa yang lu bicarain, Hmm, kesimpulan dari ya kita kayak contoh lu, pengalaman gua soal desain UI UX dan sisi baik sisi buruknya, iya, sesuai perkataan lu udah betul banget sih kesimpulannya. Kayak ya sebenarnya AI itu tergantung dari usernya gitu. betul, Kalau macam usernya punya pikiran yang nggak benar atau mungkin punya punya hasrat untuk menggunakan AI untuk suatu hal yang nggak benar, betul, itu bisa jadi berimbas buruk gitu. Tapi ketika kita gunain AI untuk suatu hal yang baik, untuk ngebantu kita untuk nge-solve sesuatu, kayak mungkin dari pengalaman lu yang tadi lu bilang, dan pengalaman gua, itu udah bagus banget sebenarnya. Itu udah hal yang malah baik gitu. Dan ya, betul, AI itu baik, tapi semua tergantung usernya. Jadi ya, betul, sebenarnya betul. itu udah benar banget. Simpulan yang bagus banget sih. Dan ya, makasih banyak untuk conversation hari ini. Terima kasih banyak Yep. untuk telah uh, apa ya, maksudnya menyampaikan apa yang lu udah pernah kerjain soal AI. Dan maaf banget kalau untuk pertanyaannya terlalu dadakan juga. Dan ya, Nggak apa-apa, makasih aman udah aja. mendengarkan dan makasih udah memberikan uh, opini lu soal keuntungan dari AI dan opini lu soal opini serta apa ya, maksudnya kayak hal-hal apa yang lu udah pernah kerjain Hmm, menggunakan AI lah gitu. So sip. ya, makasih banyak Fajar. So uh, sampai jumpa di conversation selanjutnya. Makasih Oke, banyak. sama-sama.